Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saudaraku seiman dan sekeyakinan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada banyak sekali manfaat dan khasiat dari solawat Nabi yang kita baca. Bermanfaat untuk kita pada saat ini dan bermanfaat untuk kita di kelak kemudian hari nanti. Namun sebelum pemirsa melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya jikalau pemirsa merelakan dengan ikhlas hati untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar pemirsa tidak ketinggalan dengan video baru kami berikutnya. Dan jikalau video ini baik menurut Anda, silahkan share kepada teman-teman kita, share kepada keluarga kita, kerabat kita, agar menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, Jibril datang kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, tiada seorang bersolawat atasmu kecuali 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Dan siapa disolawati malaikat sekian banyak, ini adalah tergolong orang ahli surga. Sungguh, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kelak di hari kiamat yang paling bersih, bebas dari urusan dari tempat menakutkan. Tiada doa kecuali terdapat hijab di antara langit dan bumi hingga bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dibacakan solawat Nabi, terbukalah hijab dan diterimalah doa tersebut. Namun jika tidak demikian, kembalilah doa kepada pemohonnya. Tiada doa kecuali terdapat hijab di antara langit dan bumi hingga bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dibacakan solawat Nabi, terbukalah hijab dan diterimalah doa tersebut. Namun jika tidak demikian, kembalilah doa kepada pemohonnya. Sungguh, manusia teristimewa bagiku kelak di hari kiamat, yaitu mereka yang terbanyak bersolawat kepada aku. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk di masjid, lalu masuklah seorang pria muda. Ia lebih dihormati dan dipersilahkan duduk di sisi beliau melebihi tempat Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu beliau menjelaskan alasannya kepada Abu Bakar dengan sabdanya, Ya Abu Bakar, maaf, aku persilahkan pria ini duduk melebihi tempatmu, sebab tiada seorang di dunia ini yang bersolawat lebih banyak daripadanya. Ia gunakan waktu pagi dan sore untuk bersolawat kepadaku.
Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sungguh sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan derajat yang tinggi, memberikan derajat yang mulia, tidak hanya di akhirat kelak kemudian hari nanti, tapi di dunia pun mereka yang bersolawat banyak kepada beliau sudah ditempatkan di tempat yang mulia. Apalagi kita senantiasa melanggengkan solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi, siang, dan petang. Insya Allah derajat kita lebih mulia di kelak kemudian hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin insya Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, dengan beliau menjelaskan, sejumlah malaikat datang kepadaku, yaitu ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Izrail, dan malaikat Mikail alaihi salam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, siapa bersolawat kepadamu 10 kali, maka akulah yang bertindak dengan tangannya dan aku lintaskan di atas sirat." Hal ini menjelaskan bahwa malaikat Jibril turun tangan akan keselamatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melintasi sirat, yaitu jembatan yang menuju ke surga, tapi di bawah jembatan itu adalah api yang menyala-nyala. Inilah turun tangan malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad yang melintasi sirat karena ia rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat yang kedua, malaikat Mikail berkata, "Akulah yang akan memberinya minum dari telagamu," yaitu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat yang ketiga, malaikat Israfil berkata, "Aku akan bersujud kepada Allah dan tidak bakal aku angkat kepala hingga Allah mengampuni dosa-dosanya." Malaikat yang keempat pun datang dan berkata, yaitu malaikat Izrail, "Aku akan cabut rohnya seperti aku mencabut roh-roh para nabi." Sungguh luar biasa saudaraku. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, ini sungguh luar biasa. 4 malaikat datang memberikan segala kemudahan di kelak kemudian hari kepada orang-orang yang gemar melanggengkan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam sabdanya lagi, "Siapa bersolawat 10 kali kepadaku di pagi hari dan 10 kali di petangnya, pasti diselamatkan dari goncangan besar, yang mana goncangan itu mengejutkan kelak di hari kiamat. Dan ia dihimpun berikut para nabi dan para siddiqin yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, maka ia datang kelak di hari kiamat dibarengi dengan nur cahaya. Dan apabila nur cahaya itu digunakan untuk menyinari semua makhluk, pastilah mencukupi." Masih dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas salawat kepadanya, "Pada malam Isra Mi'raj aku melihat sebuah bengawan. Airnya manis melebihi madu, sejuk melebihi es, dan harum melebihi minyak misik. Kutanyakan kepada Jibril, 'Buat siapakah bengawan ini ya Jibril?' Jibril menjawab, 'Buat yang bersolawat kepadamu.'"
Siapa yang melakukan sholat dan di dalam sholatnya tidak ada bacaan sholawat kepadaku dan keluargaku, pasti ditolaklah sholatnya itu. Masih dalam kaitannya dengan bersolawat kepada Nabi, Nabi memberikan penjelasan dengan sabdanya, "Perhatikanlah," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku akan menjelaskan tentang manusia yang paling kikir dan paling lemah, yaitu orang yang bila mana namaku disebut di sisinya, ia tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah manusia yang paling kikir, itulah manusia yang paling lemah." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada, inilah sekelumit tentang hebat dan manfaat dari sholawat. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di momen penjelasan tentang hebat dan manfaat sholawat di video yang berikutnya, yang akan melanjutkan tentang manfaat dari sholawat yang kita baca. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau video ini baik menurut Anda, silahkan share kepada teman-teman, kerabat keluarga Anda, agar menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat hidayah untuk kita dan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di OBH channel berikutnya. Terima kasih.